Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap saudara ada dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan kebaikan, segala berkat dan pertolongan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini memasuki episode yang ke-329 yang kali ini akan mengangkat judul Sifat Duniawi Tidak Pernah Puas. Nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-78 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31 yang berkata, "Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Tuhan, tolong beri kami hikmat pengertian, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan hikmat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, setiap telinga dan hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Renungan kali ini memang akan banyak berisi teguran. Bagi saudaraku yang tentu suka bersungut-sungut, suka mengeluh, suka menggerutu, di mana semuanya itu kebiasaan-kebiasaan itu lahir dari hati yang tidak pernah merasa puas. Lahir dari hati yang selalu merasa kurang. Padahal ya, hidup kita itu sudah dilimpahkan berkat, kebaikan Tuhan. Bahkan mungkin ada beberapa doa-doa saudara tuh yang sudah dijawab oleh Tuhan. Namun, saudara tetap tidak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Selalu merasa kurang aja. Dan akhirnya rasa tidak puas itu dimanifestasikan, dinyatakan dalam hidup saudara dalam bentuk kekhawatiran, keluh kesah, menggerutu, marah-marah, curhat di sosmed. Akhirnya saudara tidak menjadi berkat. Ya, saudaraku, mari sadari hal ini sebelum terlambat. Karena ini bicara soal mentalitas. Mental dalam hal ini. Kebalikan daripada orang yang bersungut-sungut atau mengeluh adalah mereka yang lebih memilih untuk mengucap syukur. Dan membawa keluh kesah mereka di dalam doa. Itu benar. Kalau saudara berkeluh kesah, jangan dalam kehidupan sehari-hari, jangan dalam sosial media, curhat sana-sini. Berkeluh kesah yang benar itu adalah dengan cara menumpahkan kekecewaanmu, isi hatimu kepada Tuhan di dalam doa. Karena kalau saudara berkeluh di dalam doa kepada Tuhan, saya percaya saudara akan keluar dari ruang doa dengan perasaan hati yang lega, dengan pengharapan yang baru. Karena apa? Karena Yesus pasti akan menjawab doa-doamu. Kalau Yesus tidak menjawab doa-doamu, itu biasanya hatimu tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Bagaimana caranya aku sungguh-sungguh mencari Dia? Engkau tahu kapan engkau sungguh-sungguh. Betul, saudaraku? Ketika simpelnya nih ya,
Saudara tahu kan kesungguhan hati itu seperti apa? Ketika saudara dipercayakan pekerjaan, saudara bahagia, saudara senang, saudara akan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Itu namanya kesungguhan. Ketika saudara jatuh cinta kepada seorang gadis atau seorang pria, ya saya tidak tahu apakah ini zaman di mana wanita menembak duluan maksud saya, karena di era saya pria akan menembak duluan, menyatakan isi hatinya duluan. Ya. Nah, kalau saya jatuh cinta kepada pasangan saya, biasanya saya akan mengungkapkan. Ya, mengungkapkan ini biasanya kalau masa-masa pacaran ya. Ya, saya jujur ya, kalau sudah menikah saya mungkin tidak akan seromantis dulu, saudara ya. Ini istri saya mungkin komplain ya. Karena saya ini orangnya dingin, tidak begitu bisa mengungkapkan cinta itu dalam bentuk kata-kata. Karena ya saya ini orang-orang yang masih dalam sindrom boomer, saudara ya. Jadi bentuk ungkapan cinta saya adalah tanggung jawab. Ya, saya selalu bersama anak dan istri saya. Walaupun saya jarang mengungkapkan rasa cinta, tapi sebaliknya saya paham ya, cewek itu butuh afirmasi. Cewek itu ada cewek-cewek, ada wanita-wanita yang memang suka untuk ditreat dengan afirmasi, sebuah pengakuan bahwa kita mencintai dia. Makanya nggak usah rewel ya, pria-pria kalau ditanya, atau suami-suami kalau ditanya istri, kamu cinta aku nggak sih? Kamu cinta aku nggak sih? Ya jawab aja, saudaraku ya. Karena mereka butuh afirmasi. Apalagi kalau pria-pria yang seperti saya, yang kurang begitu romantis ya. Karena saya merasa ya cinta itu harusnya bentuk tanggung jawab diam-diam gitu ya. Tapi wanita butuh, ya kalau bisa sih si dunia tahu bahwa ya dicintai sama kita, seperti itu saudara ya. Jadi sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengakui bahwa saudara khawatir, dengan mengakui bahwa saudara ya merasa tidak puas dengan kehidupan ini, dengan pencapaian saudara, dengan apa yang saudara terima, nanti biasanya Tuhan akan berbicara ketika engkau sungguh-sungguh nih ya. Kesungguhan itu sama seperti engkau menyatakan cinta kepada orang yang kau sayangi. Biasanya muda-mudi ini ya, kalau jatuh cinta itu mereka tulus mengungkapkannya. Nah, kalau saudara mau sungguh-sungguh seperti apa? Sungguh-sungguh berdoa ya tulus. Datang kepada Tuhan, tulus ungkapkan isi hatimu. Saya percaya, kalaupun Tuhan tidak memberikan jawaban, ya karena tidak semua orang juga mungkin ya punya pengalaman mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu masih berbicara dalam hidup kita, bahkan sampai hari ini. Ya, kadang ia bisa berbicara lewat orang lain. Ia bisa berbicara lewat kebenaran firman yang kita baca. Tapi banyak kali ia juga bisa berbicara ketika kita berdoa. Dia menyatakan suaranya dengan cara apa? Memberikan saudara ide, mengingatkan saudara akan sesuatu kejadian, mengingatkan saudara akan firman, memberikan saudara pengertian dalam batinmu. Itu cara Tuhan berbicara. Karena saya percaya Tuhan itu hidup. Kalau ia hidup, ia bukanlah patung ya. Tuhan itu bukan patung. Ya, banyak orang suka mengejek kekristenan itu penyembah patung. Ya enggak lah. Gak ada orang Kristen menyembah patung. Kok patung ada di gereja? Itu cuma dekorasi. Saya tidak pernah disuruh berdoa menghadap patung ya. Kalau ada orang yang Kristen yang berdoa menghadap patung, ya saya juga tidak lantas mengatakan bahwa dia menyembah patung. Ada orang-orang yang memang merasa dekat, merasa dimotivasi dengan berdoa menghadap patung, ya silahkan saja saudaraku ya. Tapi saya sebagai orang Kristen tidak pernah berdoa menghadap patung. Ya, saya tegaskan sekali lagi saudara ya. Kesungguhan aja, sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti menjawab doa saudara. Jadi kisah pembacaan ini sebenarnya latar belakangnya Mazmur 78 itu menceritakan ulang ya kasus bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun ya. Mereka mengeluh, mereka menggerutu. Dan di sini ada pelajaran rohani sebenarnya. Kata orang ikut Tuhan tuh enak. Kata orang ikut Tuhan itu sukses, berhasil, pasti kaya.
Tapi bagi saya, mengikuti Tuhan yang sungguh itu adalah seperti bangsa Israel. Mereka diberikan atau ditakar makanannya roti dari sorga, mana melulu. Saudaraku, Tuhan itu ada satu pribadi, salah satu gelar Tuhan itu ialah Ia adalah Tuhan yang menguji hati. Di sini rahasianya tebal, saudaraku, rahasianya besar. Bangsa Israel kan banyak yang mengikuti Musa keluar dari tanah Mesir. Apakah kebanyakan mereka yang keluar dari tanah Mesir itu masuk tanah perjanjian? Enggak. Sebagian besar, bahkan mungkin 98% atau 99% itu ditewaskan di padang gurun. Tidak masuk ke tanah perjanjian. Yang keluar dari tanah Mesir ya. Mereka dijanjikan tanah perjanjian, tetapi tidak ada yang masuk selain Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, bahkan Musa pun hanya bisa melihat dari jauh tanah perjanjian itu. Saudaraku, kenapa Kaleb bin Yefune, Kaleb dan Yosua ini terpilih? Karena mereka menunjukkan iman mereka. Mereka tidak menggerutu, mereka tidak mengeluh. Mereka percaya kepada Tuhan. Kalau Musa tidak boleh masuk, kenapa? Karena ia seorang pemimpin tertinggi dan ia melakukan kesalahan. Ya, saudaraku ya, karena dia arogan. Ya, seorang pemimpin itu kalau sudah sampai pada level ya pemimpin, ya sebagaimana slogannya Spider-Man ya, great powers, with great powers comes great responsibility. Ya, dengan kuasa atau kekuatan yang besar itu akan datang juga tanggung jawab yang besar. Orang yang punya jabatan seperti Musa, pemimpin bangsa Israel pada waktu itu keluar dari tanah Mesir, ia menjadi seperti Tuhan kecil seperti itu ya. Perwakilan Tuhan menuntun sebuah bangsa besar. Ya, sekitar ada kurang lebih keluarnya 600, dalam perjalanannya menjadi 2 jutaan, saudaraku. Berjalan melintasi padang gurun. Dan Tuhan menunjukkan kepada kita di sini, ia menguji hati. Ya kasih makan mana terus. Ya kasih makan mana. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka kepanasan, kedinginan. Itu penyertaan Tuhan loh. Dia cuma memberikan mana. Roti dari sorga yang turun. Itu. Yang harus dipungut, tidak boleh malas. Berkat Tuhan itu ya nggak bisa ongkang-ongkang kaki, walaupun dikatakan Tuhan memberkati kita pada waktu tidur, ya tetapi tidak boleh santuy juga. Harus ada action. Harus memungut berkat itu, harus kerja. Tuhan memberkati kita, iya. Tapi jangan tidur juga. Mentang-mentang ada firman Tuhan memberkati pada waktu tidur, saudara tidur. Enggak. Saya bekerja, saudaraku. Ya. Istilahnya menjemput berkat Tuhan, kata orang hari-hari ini. Menjemput berkat Tuhan dengan cara bekerja, saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bangsa Israel itu, mereka akhirnya bosan dengan mana yang diberikan oleh Tuhan setiap hari. Karena bosan, mereka kemudian menggerutu. Saudara kalau pengen baca penjelasan dari Mazmur ini, saudara bisa baca di dalam kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran Perjanjian Lama. Ya, jadi Mazmur ini menjelaskan yang ada dalam kitab Keluaran itu. Bangsa Israel menggerutu, kami nggak pernah makan daging. Bosan kami makan mana itu. Di sini keluar gerutuan mereka ya. Mereka nggak puas dengan pemberian Tuhan. Ini adalah sebuah contoh. Perhatikan, Tuhan itu sedang menampi. Dia sedang memilih mana yang layak masuk ke dalam kerajaannya. Seperti itu. Ujiannya ikut Tuhan seperti itu. Saya banyak melihat seliweran orang-orang artis yang dikabarkan pindah agama, jadi Kristen, bersaksi di gereja, punya album rohani, diundang KKR, bersaksi sana sini. Tapi ketika sudah mulai kehilangan exposure, ya balik kandang lagi, meninggalkan Yesus. Yesusnya dipakai untuk ketenaran, kesana kemari dapat cuan. Tapi ketika sudah kurang exposure, kurang mendapatkan
perhatian lagi, kurang diundang, kurang job, ya kembali lagi lah, tinggalkan Yesus aja. Itu aja. Saya tidak begitu, ya kalau ada artis pindah agama, ya saya sudah berpikir kalau engkau tidak mengasihi Yesus dari awal, mau apapun agamamu, saudara ya, walaupun dia Kristen, saya katakan sekali lagi, ya dia bukan orang percaya. Kalau orang yang dengan ya meninggalkan keyakinan dan imannya untuk cari selamat di dunia ini, untuk mencari jabatan, untuk mencari lahan basah, ya sudah, saudara, udah terhilang sebenarnya. Tidak ada kemuliaan di dalamnya. Itulah cara Tuhan menampi. Dia perhadapkan dengan kesulitan rutinitas seperti itu. Makanya siapa bilang ikut Tuhan itu mudah. Bangsa Israel mengikuti Tuhan. Tapi jangan kira mereka mengikuti Tuhan yang benar itu, lantas mereka happy-happy, cekakak-cekikik, selalu berkat setiap hari. Apa yang diinginkan hati dikasih Tuhan di padang gurun itu. Itu keinginan mereka, keinginan daging mereka. Aku pengen semangka, aku pengen bawang prei yang pernah aku makan dulu di tanah Mesir, menggerutu akhirnya. Kemudian ya Tuhan berbelas kasihan. Dikasihlah mereka daging, yakni burung puyuh. Mereka dikasih daging yang berlimpah. Tuhan mulai mengatur angin ya. Wah, ini dalam kuasanya ya mengatur angin sehingga burung-burung puyuh itu mulai terbang ke arah mereka, mungkin berjatuhan sehingga mereka bisa menangkap burung itu dan memanennya. Tapi ada yang jahat di sini. Burung puyuh itu, daging itu belum dimasak aja, mereka sudah makan mentah-mentah saking rakusnya. Ini adalah bentuk atau gambaran dari manusia duniawi, seperti kebanyakan dari kita. Minta kepada Tuhan diberkati. Ketika diberkati, lupa akan Tuhan. Lupa akan apa yang kita janjikan saat kita berdoa. Kita mulai lebih fokus kepada berkat yang Tuhan kasih. Itu dia tadi, saudara terjebak lagi dalam penyembahan berhala. Berkat Tuhan ketika ujungnya menjadikan itu fokus saudara bukan lagi Tuhan, maka berkat itu pun bisa menjadi jerat, bisa menjadi berhala dalam hidupmu. Saudaraku ya, ada orang yang, Tuhan, aku belum punya pekerjaan. Berikan aku pekerjaan Tuhan dan aku akan melayani Engkau. Ketika sudah mulai kerja, berhasil, lupa sama Tuhan. Buru-buru melayani Tuhan. Melayani dirinya sendiri. Berbuat dosa sana sini. Asik dengan kehidupan duniawinya. Ya, betul saudaraku, banyak orang seperti itu. Tuhan, aku mau punya pasangan. Berkati aku Tuhan, pertemukan aku dengan dia. Lalu Tuhan jawab doanya. Ketemulah dengan pasangan. Ini muda-mudi ya saudara ya. Ketika udah ketemu dengan pasangannya, sibuk pacaran. Dulunya rajin ibadah yud. Sekarang lebih rajin untuk mojok berduaan dengan pacar, nongkrong sana sini. Sudah tidak lagi diperlengkapi. Saya ingatkan anak muda-mudi ya, perlengkapilah dirimu dengan kebenaran firman dari masa mudamu. Itu adalah teguran-teguran yang banyak dalam Alkitab. Dari masa muda, itu saudara harus diperlengkapi dengan kebenaran firman. Kalau bisa kesungguhan saudara itu luar biasa. Setiap hari baca kitab suci, doa tiap hari seperti lagu pujian anak-anak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Saudaraku, lakukan itu dari masa mudamu. Supaya mentalitas itu terbentuk, kesetiaanmu kepada Tuhan. Tidak menjadi rutinitas seperti itu. Menjadi kesukaan. Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka dengan rakusnya memakan burung puyuh, daging yang dikasih oleh Tuhan itu, Tuhan murka. Karena di sini menunjukkan belang aslinya mereka. Dikasih daging marah roh rakus yang keluar. Roh ketamakan. Ya, sudah di luar nurul, di luar logika saudaraku ya. Itu tidak dimasak, mereka makan mentah-mentah,
belum masih ada dalam mulut itu sudah mereka masukkan lagi. Ini barbar sekali, saudaraku ya. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, maka saudara ingat nggak? Ada doa yang diajarkan oleh Yesus, yakni doa Bapa kami. Di dalamnya dikatakan apa? Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu nggak neko-neko, nggak bertele-tele, saudaraku ya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena jujur aja kita makan tuh berapa banyak sih, saudaraku? Saya sadar ya ketika sudah memasuki usia 40 tahun, makanan itu bisa jadi racun bagi kita ya, kalau nggak ditakar ya. Makanya saya makan itu serba sadar diri lah, tahu menakar ya. Tahu menakar, tidak dikuasai oleh roh rakus. Kita harus akui, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dikuasai oleh roh rakus, tidak lagi kita menghormati Tuhan, tidak lagi kita menghargai tubuh kita. Karena roh rakus itu banyak orang yang akhirnya di masa tuanya kena yang namanya diabetes. Ginjalnya kena, gagal ginjal. Ya, ada orang yang memang keturunan, tapi ada orang yang karena pola hidup tidak sehat termasuk roh rakus ini. Mereka tidak menghormati Tuhan. Iya, hari ini saya makan tuh hati-hati. Ya walaupun tidak ada sih sebenarnya pantangan, tetapi saya menyadari, saudaraku ya, saya menyadari bahwa kalau saya makan ini berlebihan nanti ada efeknya, ya. Karena tubuh saya tidak seperti ketika saya masih SD, SMP khususnya. Saya ingat SMP saya pernah keliling-keliling ya, ketika kondangan atau katakanlah ketika Natal, Tahun Baru, Nataru itu biasanya banyak orang open house dan menawarkan makan makanan berat ya. Pada waktu SMP saya bisa pindah satu rumah ke rumah lain, makan itu seperti pencernaan saya itu cepat sekali muternya, saudaraku. Kalau sekarang sudah umur 40 tahun sudah berbeda lagi. Mungkin kemampuan metabolisme kita sudah tidak seperti dulu masa muda saat kita masih bertumbuh ke atas. Sekarang kita melebar ke samping, saudaraku ya. Kalau tidak bisa menguasai, ya perut kita akan tambah besar, ya lemak kita akan tambah banyak, bahkan lemak itu akan masuk ke dalam aliran darah, kadar kolesterol kita jadi tinggi, saudaraku. Dan itu yang banyak membuat orang ya umurnya nggak panjang, saudaraku ya. Ya kalau saudara pengen cepat ketemu Tuhan silahkan, saudaraku ya. Tetapi saya menghormati Tuhan dengan cara tidak rakus. Ingat kata doa Bapa kami, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, contohnya dalam perjanjian lama, Adam dan Hawa, bukankah Tuhan sudah memberikan kepada mereka sebuah taman yang luar biasa yang namanya Taman Eden, di mana di situ semua pohon-pohonan buah boleh mereka makan buahnya. Saya nggak bisa membayangkan ada begitu banyak pohon buah yang beraneka ragam. Apakah durian ada? Mungkin saja ada durian di sana, saudaraku ya. Ya entah itu jenisnya blackthorn atau itu musang king atau apapun yang masih belum ada penjualnya. Mereka bebas mengambilnya dan mereka punya kemampuan yang di luar nalar manusia sebelum jatuh dalam dosa. Saya percaya mungkin kemampuan fisik manusia mula-mula itu luar biasa, saudaraku ya. Tapi mereka merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Bahkan sampai apa yang Tuhan larang pun mereka tawar, diam-diam mereka makan. Jadi satu pohon pengetahuan di tengah taman itu sebagai batu ujian. Tuhan sudah menyediakan banyak dalam hidup kita. Tuhan cuma melarang satu. Jangan memakan buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman. Kalau tidak kamu akan mati. Pada hari kamu memakannya kamu pasti mati. Ya inilah rakusnya orang. Semua sudah dipunyai tetapi tetap merasa nggak puas. Tetap merasa pengen memilih sesuatu yang terlarang. Ya ini Adam dan Hawa ini. Ya ini adalah naluri duniawi, ya ini. Sudah dikasih Tuhan banyak. Dikasih Tuhan rumah mewah, mobil mewah, istri cantik. Tetap merasa kurang. Tuhan, boleh gak nambah istri? Akhirnya apa? Gak boleh. Ya kalau gitu cari simpenan. Sugar
baby di luar sana. Mulai nguliknya ke dosa, saudaraku ya. Ketika saudara merasa tidak cukup dengan berkat Tuhan, saudara akan ngulik dosa, saudara akan nyari dosa. Sama seperti Adam dan Hawa, merasa kurang dengan apa yang Tuhan berikan di Taman Eden, ya nyari dosa, kayaknya lebih enak nih. Dan saat itulah saudara jatuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya pesan Tuhan itu simpel aja sih saudaraku. Tuhan memberikan kehidupan kita ini ujian. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun itu tadi. Dikasih mana terus sampai saudara jenuh. Tapi dalam kejenuhan saudara, sebenarnya nggak apa-apa, jujur. Tuhan, aku jenuh makan roti. Boleh nggak Tuhan aku makan daging? Minta sama Tuhan tuh boleh dengan kerendahan hati, bukan dengan ngeluh. Kalau ini ngeluh, nggak sopan. Loh, ngeluh, menggerutu. Ini bangsa, lupakah mereka kalau mereka ini adalah umat yang dijajah, umat budak yang dijadikan keset di Mesir. Tuhan angkat dalam satu hari menjadi bangsa yang bebas, merdeka. Mereka masih sok-sokan mengeluh. Diberi kebebasan sudah bersyukur, ditudungi dengan tiang awan, tiang api, dilindungi oleh Tuhan dari dingin dan panas yang ekstrim di padang gurun, dikasih makan setiap hari gratis. Gak punya terima kasih, ngeluh. Nah ini kehidupan kita kadang-kadang. Sudah dikasih banyak oleh Tuhan tetap ngeluh. Boleh saudaraku minta, Tuhan aku jenuh nih makan daging, makan roti terus, boleh gak Tuhan aku makan daging? Rendah hati minta kepada Tuhan, Tuhan kasih. Tapi jangan rakus. Jangan juga berkat yang Tuhan kasih membuat engkau dialihkan dari fokusmu yang semula percaya kepada Tuhan. Ingat ya, semua isu yang mengalihkan perhatian kita dari penyembahan sejati kepada Yesus, itu akan jadi berhala dalam hidup kita. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kami berharap Bapak Ibu Saudara semua boleh dimerdekakan dari mentalitas seperti ini yang selalu merasa tidak puas. Ini juga teguran bagi saya yang saya share kepada saudara ya. Kekurangan, bukan kekurangan juga sih sebenarnya. Kehidupan kita tuh sebenarnya pas. Saya percaya kita tuh sebenarnya pas hidup kita. Cuma karena kita melihat sosial media, lalu kita melihat standar-standar kehidupan orang lain, termasuk dari teman kita, kita lantas membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita merasa, Tuhan kenapa aku kok kayak gini-gini terus? Temanku kok kelihatannya lebih sukses dengan segala pencapaiannya. Kok aku gak bisa seperti itu Tuhan? Mulai saudara merasa gagal dalam hidup ini. Nah ini saudara harus koreksi hati saudara. Tuhan itu memelihara hidup kita. Tuhan menolong kehidupan kita. Alih-alih atau ketimbang saudara mengeluh, ketimbang saudara tidak merasa puas, lebih baik saudara bawa semua itu di dalam doa. Dan saya percaya saudara akan menutup doa saudara dengan ucapan syukur. Karena ketika saudara merenung, hidup kita ini syukur-syukur sudah dipelihara Tuhan. Diselamatkan Tuhan itu sudah cukup, sudah syukur. Diberikan umur panjang sudah syukur. Diberikan kesehatan sampai kita lama absen gak ke dokter, gak ke rumah sakit, itu sudah syukur. Kenapa engkau tidak bisa melihat hal-hal sederhana seperti itu? Yang kalau dihitung itu ada uangnya. Ya kalau saudara lama gak ke rumah sakit kan gak keluar uang ya saudara ya. Walaupun ya semua penyakit mungkin hari ini ditanggung BPJS beraku ya. Tapi ada juga yang ya layanan BPJS memang kita harus akui ya. Mungkin di beberapa tempat masih ada yang ya kurang begitu menyenangkan atau tidak seperti asuransi swasta ya. Makanya kata dari pihak BPJS kalau kurang saudara harus memperlengkapinya lagi dengan asuransi swasta ya. Tapi masalahnya uangnya nggak cukup Pak ya. Ya itulah. Karena kita pengen dapat pelayanan yang baik, ada orang-orang yang nggak mau bayar BPJS dan berkata nggak bisa, layanan BPJS nggak ngasih standar yang seperti ini. Akhirnya ya harus keluar uang banyak ya. Tapi kalau saudara diberikan kesehatan,
Gimana? Nggak keluar uang kan? Ya, semuanya itu bisa dihitung dengan uang, saudaraku. Nafasmu hari ini, ya kalau saudara nafasnya tersengkal-sengkal, beli tabung gas. Nah, maksudnya tabung gas oksigen ya, tabung oksigen bukan tabung gas. Saudara beli tabung oksigen yang kecil aja udah mahalnya minta ampun. Maka saudara kalau nafasmu masih segar, masih lega, bersyukurlah. Pakailah nafasmu itu, hiruplah udara dengan sedalam-dalamnya dan berkata, Tuhan terima kasih. Aku bisa bernafas dengan lega dan tanpa bayar sama sekali. Hal-hal sederhana. Coba bayangkan saudaraku ya. Kadang kita manusiawi sih mikirnya seperti itu. Saya manusiawi. Kadang diam-diam saya mikir ya. Saya lihat orang-orang di sosmed kok enak ya bisa keluar negeri. Bisa jalan-jalan ke Singapura, ke Inggris, ke Amerika. Duit mereka banyak ya. Tapi diam-diam Roh Kudus meluruskan hati saya, meluruskan pemikiran saya. Coba lihat anak istrimu. Mereka bisa tidur nyenyak. Mereka bisa membuat engkau tertawa untuk hal-hal yang receh. Bercandaan yang receh. Kebersamaan. Dimana itu rasanya sukacita yang gak bisa digantikan oleh apapun. Apakah kamu pernah mengucap syukur untuk hal seperti itu? Di situ saya menyadari apapun yang sudah terpenuhi dalam hidup kita, memang dasar manusia ini gak pernah puas. Suatu saat kelak saudaraku, ketika engkau dikasih uang sama Tuhan untuk jalan-jalan ke luar negeri, tetap hatimu akan selalu merasa tidak puas. Itulah sifat duniawi. Ketika engkau dulunya bermimpi punya mobil, saat kau sudah punya mobil, engkau tetap akan merasa tidak puas. Engkau pengen lebih lagi. Itulah sifat duniawi. Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu bersyukur untuk hal-hal sederhana yang Tuhan berikan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selagi masih ada kesempatan, mengucap syukurlah. Tapi biarlah ucapan syukurmu itu lahir dari hatimu yang terdalam. Lahir dari kesadaranmu. Lahir dari pengakuanmu yang tulus kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk apapun yang kami terima hari ini daripada Tuhan. Ada banyak hal yang sebenarnya kami tidak akan pernah bisa balas dengan apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kau mengendalikan kehidupan kami, alam semesta ini diatur oleh Engkau. Kami percaya menjadi anak-anak Tuhan adalah sebuah keistimewaan. Tanpa sadar, sebenarnya setiap hari Tuhan melindungi kami dan kami tidak pernah menyadari itu. Setiap hari malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling kediaman kami. Setiap hari Engkau memagari hidup kami sehingga iblis tidak bisa sembarangan mengganggu kehidupan kami. Setiap hari Engkau turut bekerja dalam pekerjaan kami dan kami tidak menyadari. Setiap hari Engkau meluputkan kami dari bahaya malapetaka, dari sakit penyakit. Dan kami tidak bersyukur untuk hal-hal sederhana seperti itu. Kami mohon ampun Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kalau kami merenungkan dengan baik segala hal yang kami alami hari ini adalah mujizat, pertolongan, anugerah Tuhan. Bahkan keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami juga adalah anugerah terbesar, terbaik yang kami terima. Terima kasih Bapa, kalau nyawa-Mu saja yang terbaik Kau serahkan bagi kami. Kami percaya tidak sulit bagi Tuhan mengabulkan doa dan keinginan kami. Tetapi yang paling utama, kami percaya Tuhan sedang membentuk mentalitas kami. Tuhan sedang membentuk pribadi-pribadi yang layak disebut sebagai anak Tuhan. Yang layak disebut sebagai putra-putri raja. Yang layak untuk mewarisi kerajaan Tuhan. Ialah mereka yang mengasihi Tuhan lebih daripada nyawanya sendiri. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.